dari 12 tahun penjara jadi turun ke 3 tahun untuk Amar sendiri, seperti apa sih Bang? Ya kita terima, karena ya pertimbangan hakim itu kan ya pasal 114 memang terbukti. Cuma kan hakim mempertimbangkan dengan SEMA Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2003. Jadi perbuatan terbukti ya, tapi kan ya unsur-unsur pasalnya itu tidak mengindikasikan bahwa Amar ini adalah sebagai pengedar atau penjual yang seperti dibilangkan jaksa. Jadi yang terbukti di sini Amar itu adalah pengguna untuk dirinya sendiri, tapi karena dia melampaui dari SEMA itu, malah buktinya harusnya kan ya di bawah 1 gram ya. Ini kan 2,5 gram. Kemudian 0,5 gram. Nah, berarti kan melebihi SEMA nomor 10. Nah, berarti ada SEMA yang terbaru. Apabila perbuatan pasal 114 ayat 1 narkotika itu terbukti, tapi dia itu adalah bukanlah sebagai pengedar atau penjual, dia adalah sebagai pengguna, berarti hakim boleh tidak menjatuhkan hukuman tidak sesuai dengan ancaman pasal 114 ayat 1. Nah, jadi boleh di bawah itu. Dan kemudian kan ada yang kita lihat ya dalam keputusan itu yang membahagiakan kita juga. Contohnya kan di dalam keputusan itu jaksa kan tidak sungguh-sungguh melaksanakan haknya Amar untuk di asesmen TAT dan medis. Nah, itu pertimbangan hakim juga untuk meringankan Amar, karena hak-hak dia untuk di asesmen TAT dan medis itu kan tidak dilaksanakan. Gitu. Bang Jon, nerima apa ajukan banding nantinya Bang? Ya kalau kita kan nerima. Kalau jaksa tanya nanti sama jaksanya. Bang mungkin tadi sempat hakim juga sempat bilang Bang terkait yang bahwa Amar tidak terbukti untuk artinya dalam bisnis narkoba itu. Artinya ada pernyataan yang tidak sesuai fakta Bang dalam persidangan. Ada langkah-langkah hukum nggak sih Bang yang bakal Amar ambil? Ya seperti saya lihat kan nama itu kan haknya jaksa ya. Cuma kan saya udah bilang bahwa kan dakwaan jaksa itu kan asumsi. Nah ini kan terbukti bahwa kan dakwaan jaksa itu kan asumsi aja bahwa seolah-olah Amar ini pengedar, ini kan menjual sampai 95 gram, 100 gram. Ya tapi kan buktinya nggak ada. Nah, akhirnya itu kan dipertimbang hakim. Memang kalau bukti itu nggak ada. Yang ada itu cuma 2,5 gram sama 0,5 gram ya ganja itu. Jadi ya sama-sama kita buktikan sekarang. Berarti hakim yakin memang Amar ini bukanlah sebagai pengedar dan penjual, dia cuma pemakai. Nah, ya karena cuma ya hakim memutuskan karena melebihi dari surat edaran Mahkamah Agung nomor 10 itu kan harusnya kan ada buktinya yang bisa dilakukan rehabilitasi itu kan di bawah 1 gram. Nah, jadi itu. Jadi ya clear sekarang bahwa Amar ini bukan penjual dan pengedar. Amar ini adalah penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri. Tidak ada satupun yang dirugikan oleh Amar. Jadi dia bukan penjahat, dia bukan sindikat narkotika, dan dia bukan terlibat dalam jaringan narkotika. Bang Jon mungkin terakhir komunikasi sama Amar, Bang mungkin kan kemarin anaknya ulang tahun nih Bang. Siapa sih sempat cerita nggak sih ke Bang Jon bisa ketemu anak? Ya saya 2 hari ini kan sibuk juga, jadi ya dia belum sempat berkomunikasi. Yang jelas sekarang kan ya tugas kami sebagai PH kan udah selesai dengan diputusnya perkara ini, dan Amar udah menerima, kita udah menerima. Tapi terkait rehabilitasi akan terus diperjuangkan nggak Bang di proses setelah pidana nanti? Oh iya, itu kan nanti gini. Ini yang kelemahannya dulu Amar itu sini. Seharusnya begitu dia selesai
menjalankan hukuman itu harusnya kan seperti orang operasi lah, harus berobat jalan dulu lah, jangan langsung ya dia yakin dengan dirinya bahwa dia udah terlepas dari narkotika. Jadi harusnya begitu dia selesai ya kan dia harus ya seperti Ali bilang kan boleh melaporkan diri ke BNN, BNP terdekat. Jadi semacam atau kalau merasa mampu untuk membayar ya kan boleh dia meminta ke dokter ketergantungan obat-obatan RSO ya RSKO. Nah, jadi itu yang dulu yang lemahnya Amar pada waktu peristiwa yang kedua. Kalau dulu kami waktu peristiwa yang ke-1 begitu Amar keluar belum kita biarkan, dia tetap waktu itu di bawah pengawasan natural, balai rehabilitasi natural. Nah itu kalau nggak salah itu selama 2 tahun ya saya waktu itu PH-nya berdonasi. Nah pada waktu sekarang dia begitu keluar, nah tidak ada yang mengawasi. Dia harusnya ya kan ya Amar itu kalau udah keluar nanti ibarat orang operasi lah, orang operasi sakit kan nggak mungkin sembuh langsung. Nah harusnya dia tetaplah melapor ke rumah sakit atau klinik yang ditunjuk oleh BNN atau BNP atau dokter yang dipercayakan, karena dokter-dokter BNN itu BNNP itu kan banyak praktek di luar juga. Kamu keluarga sendiri, Aditya Zoni sendiri mungkin cepat komunikasi sama Abang terkait vonis hari ini? Nggak ada, saya kan 2 hari ini sibuk. Contoh kan waktu sidang semalam kan saya nggak datang kan. Tadi selain tidak mengedarkan hal-hal yang meringankan Amar Zoni untuk dihukum 3 tahun itu apa lagi sih Pak? Ya hal-hal yang meringankan, satu hak dia untuk diajukan asesmen tentang kecanduan dia tidak diberikan. Nah itu kan menjadi pertimbangan hakim juga. Kemudian kan dia masih muda ya, dia karir masih panjang dan dia juga jiwa dalam keadaan tergoncang kan. Habis orang tuanya meninggal, diceraikan lagi istrinya, kemudian dia kooperatif dalam persidangan, kemudian hak tanggungannya untuk dia anaknya ya perlu pendamping dia untuk kedepannya dia tidak bisa, ya itu menjadi pertimbangan hakim. Alhamdulillah hakim menurut saya punya hati nurani. Untuk asesmen rehabilitasi sendiri akan dipersulit nggak, mengingat kan Amar udah 3 kali praktek gitu. Apakah memang ada kesulitan untuk mengajukan asesmen itu? Ya asesmen itu udah kita ajukan. Oh, ada juga. Contohnya kan BNNP ya tidak melaksanakan itu. Tapi kan dalam pertimbangan hakim tadi kan itu sudah dikatakan oleh hakim dalam pertimbangan bahwa ada ketidakseriusan dari pihak JPU untuk tidak melaksanakan penetapan hakim yang memerintahkan untuk di asesmen TAT dan medis itu. Udah. Setelah putusan 3 tahun ini, kalau itu masih bisa berkurang nggak sih Bang nanti Bang Amar dengan Bang ponisnya sendiri? Oh iya, pastilah. Kita lihat Jessica itu kan hukumannya 20 tahun. Dia cuma menjalani berapa? 8 tahun ya? Iya. Nah, karena di situ kan di program itu kan ada namanya asimilasi, ada revisi, ada bebas bersyarat, ya kan? Ada juga cuti menjelang keluar. Jadi banyak. Ya insya Allah ya mungkin ya Amar tidak akan lama lagi. Ya insya Allah bisa ketemu klien lagi lah. Mungkin dalam suasana yang berbeda. Nah, kalau bisa bayar denda 1 miliar mungkin diganti sama berapa? Oh biasanya kan itu 3 bulan. Sama. Memang sebagai statement penegasan aja Mas sendiri ada putusan berapa tahun sebagai penegasan aja Mas? Putusan hari ini hasilnya. Putusan hari ini Amar dihukum 3 tahun. Ya, denda 1 miliar. Dengan subsidiar kurungan apabila diganti dengan subsidiar kurungan itu 3 bulan. Oke, teman-teman. Menyatakan terdakwa Muhammad Amar Akbar
alias Ahmad Doni dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menguasai narkotika golongan 1. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang bagi terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Memerintahkan barang bukti 1. 4 bungkus plastik klip ukuran masing-masing berisi 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat neto seluruhnya 2,591 gram. 1 bungkus plastik klip berisi daun kering dengan berat neto 0,584 gram. 1 buah cangklong untuk dikonsumsi untuk mengonsumsi narkotika di sabu. 1 buah pepit untuk konsumsi ganja. Dirampas untuk misalkan 1 unit handphone, 1 unit jetport warna hitam dirampas untuk negara. Membebankan terdakwa untuk membayar perkara sejumlah Rp5.000. Demikian putusan dalam rapat permohonan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 21 Agustus 2024 oleh kami apabila bisa hukum sebagai hakim ketua majelis bertogan putusan dan dan laki bimbing sarjana hukum masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk dengan surat penetapan majelis hakim oleh ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan oleh Sumber Pengadilan Barat akan jumlah hakim anggota penetapan dalam persidangan yang terbuka pada hari Senin tanggal 28 Agustus oleh hakim ketua dengan didampingi para hakim anggota yang sama dibantu dan oleh tempat saja itu sebagai pengganti pada Pengadilan Jakarta Barat yang diperoleh jaksa hukum Ajam rakyat hukum pada Pengadilan Jakarta Barat serta penasihat hukum terdakwa hadir tidak secara elektronik. Demikian putusan tersebut ya. Terdakwa bagaimana atau menyerahkan kepada penasihat hukum, saudara? Silakan penasihat hukum. Kalau terdakwa mau bicara silakan dibuka. Ya, silakan. Terima kasih yang mulia. Terima ya. Penasihat hukum. Tutup dulu bagaimana? Ya, karena itu sidang dinyatakan saya menggunakan haknya sebagai ketua sidang saya. Selanjutnya